kita berdoa terlebih dahulu agar kita senantiasa dalam lindungannya dan tetap semangat belajar. Berdoa mulai. Oke, cukup. Jangan lupa presensi dulu di Google Classroom. Nah, oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal yang sebelumnya kita sudah mempelajarinya tentang modernisasi. Masih ingatkah kalian tentang modernisasi? Lantas apa hubungan modernisasi dengan globalisasi? Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah mendeskripsikan tentang pengertian globalisasi. Yang kedua, mengidentifikasi proses globalisasi. Yang ketiga adalah menganalisis faktor-faktor pendorong globalisasi. Materi yang pertama adalah pengertian globalisasi. Globalisasi menurut para ahli, yang pertama adalah Anthony Giddens, mengartikan globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia sehingga menghubungkan antara peristiwa di satu lokasi dengan lokasi lainnya serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya. Ahli yang kedua, Martin Albro, mengartikan globalisasi adalah seluruh proses penduduk yang terhubung ke dalam komunitas dunia tunggal atau komunitas global. Menurut Selo Sumarjan, globalisasi diartikan sebagai proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Nah, kita simpulkan pengertian globalisasi adalah globalisasi sebuah ketergantungan antar masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara atau geografi. Materi yang kedua adalah karakteristik globalisasi. Menurut Robin Cohen dan Paul Kennedy, yang menandakan semakin berkembangnya fenomena globalisasi di dunia ditandai oleh satu, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti smartphone, televisi, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya. Sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita, serta olahraga-olahraga tingkat internasional. Saat ini kita dapat mengkonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan atau kuliner. Yang keempat, meningkatnya masalah bersama, misalnya pada aspek berikut ini: ekonomi, lingkungan, dan masalah-masalah yang lazim. Masalah ekonomi misalnya, semakin keputusan ekonomi kita ambil yang berkaitan dengan gaya hidup, kegemaran, dan hobi dapat menyebabkan berbagai macam masalah seperti pengangguran, hutang, dan hilangnya mata pencaharian. Yang kedua adalah masalah tentang lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan hidup bukan hanya disebabkan oleh penggunaan energi dan industri di negara maju, namun disebabkan oleh tindakan perusakan yang tidak disadari oleh orang-orang di negara-negara, baik negara maju maupun negara berkembang, seperti penyediaan lahan yang berlebihan, penggundulan hutan yang menyebabkan perubahan iklim yang mempengaruhi iklim global di seluruh negara di dunia. Yang berikutnya adalah masalah yang lazim seperti ada AIDS, kemudian ada perdagangan obat terlarang, terorisme, human trafficking, dan masalah pandemik yang akhir-akhir ini melanda di beberapa negara di dunia, yaitu COVID-19. Materi kita yang ketiga adalah faktor pendorong globalisasi. Nah, faktor pendorong globalisasi di sini ada 4. Yang pertama, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Yang kedua, semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Yang ketiga, mengglobalnya pasar uang. Yang keempat,
dinamika dan perkembangan politik dunia. Kita bahas dari yang pertama tentang perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menciptakan alat komunikasi dan transportasi yang canggih, aman, dan murah. Nah, sejak saat itu orang-orang mulai mengenal yang namanya smartphone, internet, pesawat terbang, dan memudahkan penggunaannya di negara belahan dunia manapun. Yang kedua, semakin terbukanya sistem perekonomian negara di dunia. Faktor yang kedua ini semakin membuat perekonomian negara di dunia, baik di bidang perdagangan, produksi maupun keuangan. Mengglobalnya pasar uang ditandai sebagai akibat terbukanya perekonomian negara di dunia. Jadi dapat dikatakan terbukanya perekonomian negara saling terkait dengan pasar uang. Apabila pasar uang semakin meluas atau mengglobal, akan berakibat semakin besar pula kegiatan ekonomi suatu negara. Faktor yang keempat adalah dinamika perkembangan politik dunia. Nah, masih ingatkah kalian tentang Perang Dingin yang terjadi pada 1947 sampai 1991? Terjadinya Perang Dingin memiliki pengaruh besar terhadap globalisasi. Pada saat itu, setelah Uni Soviet mengalami kehancuran, kondisi politik dunia pun mengalami perubahan. Salah satunya bentuk perubahan dapat dilihat dari munculnya demokratisasi di berbagai negara belahan dunia. Demikian tadi materi tentang pengertian, karakteristik, dan faktor globalisasi. Dapat kita simpulkan bahwa globalisasi sebagai sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya-budaya populer, dan bentuk interaksi yang lain. Sehingga batas-batas antar negara menjadi semakin sempit. Selanjutnya, untuk penugasan bisa kalian lihat di tugas di Classroom. Cukup sekian, saya akhiri. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, terapkan PHBS, dan tetap stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.